Kita udah melakukan pengambilan data nih. Nah, sekarang proses keduanya adalah melakukan processing data. Nah, coba kita buka gambar tadi ya. Nah, di gambar ini kita sudah melakukan fase pertama, yaitu fase data collecting. Di fase data collecting, kalau kita review lagi, Anda sudah melakukan proses pengambilan data menggunakan Google Operator, lalu Google Operatornya itu dipindah hasil dari Google Operator, data yang dihasilkan dari Google Operator itu sudah dipindahkan ke Microsoft Word atau Excel ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses kedua, yaitu proses data processing. Proses data processing ini sebenarnya dia nggak terlalu heavy ya dalam pekerjaannya. Istilahnya kalau saya boleh bagi ya, di proses data collecting itu 90% fisik, ya jadi lelahnya itu lelah fisik gitu ya. Nah, terus 10% itu lelah pikiran, atau porsi pikirannya itu lebih kecil, karena yang kita lakukan dalam proses data collecting kan kita melakukan proses berulang secara manual ya, dan itu pasti sangat menguras fisik. Nah, di data processing itu proses fisiknya lebih kecil, mungkin sekitar 30%-an ya. 30% berbanding 70%. Jadi 70%-nya ini pikiran nih, dari pikiran gitu. Jadi karena 70% ini pikiran yang dipakai, berarti sebelum melakukan proses data processing, sebelum melakukan kegiatan data processing, yang harus dipastikan adalah kita sudah memiliki strategi yang nih, katakan pikiran ya, bobot besarnya. Kita sudah punya strategi yang mau kita pakai, atau research strategi ya. Research strategi yang kita pakai untuk menggunakan Maxidia nanti. Ini bisa research strategi, bisa research design bahasanya gitu ya. Nah, jadi saya sangat menganjurkan Anda melakukan proses ini dulu nih, penentuan research strategi atau desainnya dulu. Ini ditentukan enak ke depannya. Walaupun mungkin terkadang ini nggak diajarkan oleh beberapa dosen di kelas ya. Jadi langsung praktek aja. Cuman saya sangat menyarankan teman-teman semua untuk membuat research strategi atau desain. Nah, caranya gimana? Saya akan buka satu file ya. Saya biasa bikin bentuknya tabel ya, PowerPoint kayak gini ya. Nah, jadi riset strategi atau desain itu semuanya bermuara pada tujuan risetnya apa. Mau menjawab pertanyaan apa. Ini yang harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, riset strategi itu karena dia bergantung sama tujuan dan pertanyaan, maka setiap pertanyaan dan tujuan riset itu sebenarnya cuma kebagi dalam 4 level. Ini saya buka lagi ya, 4 levelnya itu apa aja sih? Harusnya ini udah sering dijelasin ya, di berulang-ulang gitu di kelas. Jadi 4 level riset strategi atau riset design itu saya bikin anak tangga 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama adalah deskriptif. Nah, deskriptif ini riset strategi atau tipe riset yang tujuannya itu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, lagi ya, yang intinya jawabannya satu satu tipe analisis gitu. Apa, siapa, kapan gitu. Contoh, siapa aktor yang paling berpengaruh dalam diplomasi digital? Nah, berarti deskriptif apa? Tuh. Sorry, siapa? Apa narasi yang digunakan dalam diplomasi digital? Yang dominan digunakan berarti apa? Kapan narasi ekonomi dominan digunakan dalam diplomasi digital Indonesia-Cina? Berarti kapan? Nah, itu kira-kira ya. Jadi, tipe riset yang tujuannya menjawab pertanyaan deskriptif. Nah, yang kedua, itu adalah tipe riset yang tujuannya menjawab pertanyaan yang sifatnya diagnose atau diagnostik. Diagnostik. Diagnostik ini dia hadir untuk menjawab pertanyaan mengapa, why. Contoh, mengapa ya
Jepang menggunakan narasi teknologi dalam diplomasi digitalnya di Cina. Mengapa? Nah, itu kira-kira. Jadi dia jelas nih mengapa. Terus yang ketiga adalah tipe riset yang tujuannya menjawab pertanyaan yang sifatnya prediksi atau predictive analytics. Berarti kalau prediksi itu apa sih kira-kira? Apa yang akan terjadi? Akan terjadi. Nah, yang terakhir itu adalah tipe pertanyaan riset yang sifatnya preskriptif. Banyak orang ngomong ini untuk menjawab pertanyaan so what? Terus gimana? Terus kenapa? Atau kalau saya lebih strategiknya ngomong preskriptif ini untuk menjawab pertanyaan what should be done? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kira-kira. Jadi deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Pertanyaan preskriptif, apa yang harus dilakukan itu tidak akan bisa dijawab kalau dia tidak bisa memberikan informasi yang sifatnya prediktif. Contoh misalkan, apakah saya harus pergi ke Aceh bulan depan? Nah, itu nggak akan bisa saya jawab kalau saya tidak bisa mengetahui di Aceh bulan depan akan ada bencana atau enggak, akan ada kerusuhan atau enggak, misalkan. Nah, makanya kan harus ada aspek prediktif yang dijawab nih. Saya harus tahu dulu apa yang akan terjadi di Aceh kira-kira bulan depan. Nah, terus prediktif nggak akan bisa dijawab kalau kita tidak bisa mengcombine uh, lebih dari satu variabel. Contoh misalkan, untuk bisa memprediksi sesuatu, kita tuh butuh lebih dari beberapa aspek loh. Yang paling gampang nih, misalkan, kalau saya mau memprediksi, yang paling saya sering nonton kan sepak bola ya. Saya mau memprediksi skor Arsenal versus Tottenham gitu. Nah, Arsenal versus Tottenham itu saya bisa prediksi skornya. Biasanya tuh apa namanya, kayak Oracle tuh suka bikin tuh prediksi kemenangan. Arsenal menang 70%, Tottenham menang kemungkinan 30% gitu. Itu harus ada beberapa variabel yang dianalisis. Contoh, variabel 5 pertemuan terakhir. Variabel ball possession atau penguasaan bola di 5 pertemuan terakhir. Bisa saja udah ada dua faktor ya. Pertama, hasil pertemuan dua tim, lalu penguasaan bola gitu misalkan. Jadi harus ada dua aspek yang dikombin nih gitu. Nah, dua aspek yang dikombin ini sebenarnya menjawab pertanyaan mengapa. Tuh, kayak contoh, mengapa mengapa kamu mengerjakan tugas digital diplomasi? Pasti jawabannya adalah ada faktor X gitu. Contoh, oh ada faktor saya ingin mendapatkan nilai baik gitu. Nah, makanya pertanyaan diagnostik itu selalu pertanyaan yang pasti dijawabnya dengan menghubungkan lebih dari satu variabel. Jadi ada hubungan X terhadap Y atau X terhadap ini Y1 dan Y2 gitu. Contohnya tadi ya, mengapa mengerjakan tugas? Mengapa mengerjakan tugas gitu. Nah, ini X-nya nih. Nah, pasti jawabannya adalah, oh karena saya ingin mendapatkan nilai bagus. Kenapa pengen dapat nilai bagus? Karena saya nggak mau ngulang. Karena kalau ngulang, saya pasti nambah semester. Kalau nambah semester, nanti uang semesterannya makin mahal. Sehingga saya harus mengurangi jajan atau jatah makan gitu. Nah, berarti kan di sini faktor X ini terjadi karena ada faktor ekonomi. Nah, ini yang dinamakan diagnostik nih. Di hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Atau yang kedua, mengapa saya mengerjakan tugas? Oh, karena di kantor saya itu sedang banyak pekerjaan mengolah data digital. Sehingga kalau saya mengerti mata kuliah ini, mengerjakan tugas ini, saya bisa memperkuat posisi saya di kantor. Berarti di sini ada faktor karir bagi Y2. Nah, itu diagnostik tuh kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, terus pertanyaan prediktif tidak bisa dijawab kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan diagnostik. Nah, pertanyaan diagnostik itu tidak akan bisa kita jawab kalau kita tidak mengerti
apa yang sedang terjadi. Contoh ya, kita pengen jawab mengapa saya mengerjakan tugas. Berarti kita harus bisa jawab dulu, terdapat saya tuh punya faktor ekonomi, saya punya faktor karir. Nah, ini kan harus dijawab sendiri-sendiri dulu nih, sebelum akhirnya digabungkan variabelnya. Nggak mungkin kalian bisa menjawab mengapa saya mengerjakan tugas, terus kalian bisa jawab, oh karena faktor ekonomi, oh karena ada faktor karir. Kalau kalian tidak menyadari dulu bahwa kalian itu punya keresahan ekonomi dan kalian punya desire karir. Jadi si ekonomi dan karirnya itu harus disadari dulu eksistensinya, keberadaannya. Baru kita bisa menghubungkan variabel X terhadap Y gitu. Nah, itu kira-kira jawabannya. Jadi analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, ini saya baru mulai ya konsepnya ya, karena ini harus dipahami dulu sebelum kalian bikin riset strategi. Nah, saya pindah lagi ke sini. Nah, ini ada istilah-istilah namanya code dan subcode. Nah, code dan subcode ini bisa kalian pahami nanti setelah kalian menggunakan MaxCDA. Nah, cuman saya akan mencontohkan membuat riset strategi ya. Jadi contoh di sini. Tujuan risetnya adalah mengetahui aktor yang paling dominan dalam diplomasi digital antara Indonesia dan kawasan ASEAN. Itu tujuannya. Nah, maka pertanyaan penelitian untuk bisa menjawab tujuan ini, bisa mencapai tujuan ini adalah siapa sih aktor yang paling dominan? Karena kan di sini fokusnya adalah aktor yang paling dominan ya, di sini ya. Berarti pertanyaannya siapa? Nah, siapa ini kan deskriptif. Nah, makanya di halaman ini semua adalah pertanyaan deskriptif nih. Nah, pertanyaan deskriptif itu berarti kalian harus mengetahui siapa sih? Berarti kalian harus mengetahui di sini code-nya adalah negara. Negara misalkan atau aktor ya. Kawasan negara dia aktor. Nah, kalau karena kalian Indonesia dan ASEAN, berarti kalian harus bikin list nih. Aktor yang kemungkinan bisa menjawab pertanyaan yang ada di samping kiri itu siapa? Pasti di sini Indonesia. Terus di sini misalkan ada Malaysia, ada Brunei, Singapura, dan lain-lain. Saya tulis dan lain-lain, barangkali ketemu aktor yang di luar ASEAN gitu. Jadi kita harus terbuka nih sama kemungkinan lain. Tapi setidaknya di kolom code kalian bisa tuliskan aktor-aktor atau negara-negara yang masuk dalam kawasan kalian. Itu. Oh sorry saya revisi. Jadi kodenya namanya aktor. Nah, untuk bisa jawab pertanyaan yang ada di sebelah kiri, kalian butuh code namanya aktor nih. Nah, aktor-aktor itu nanti diterjemahkan dalam subcode. Nah, subcode yang ini. Itu kira-kira. Nah, berarti di MaxQDA kalian, ini saya buka MaxQDA nih. Saya akan buka MaxQDA, nanti kalian akan menuliskan di sini, kalian klik tombol ini, berarti kan kalian tulis actors, ya. Terus ditulis di memo, misalkan negara atau non-negara yang muncul dalam diplomasi digital. Nah, ini harus ditulis nih di memo, biar yang baca MaxQDA-nya bisa paham. Nah, kalian udah punya nih satu code nih. Nah, dilihat di sini subcode-nya Indonesia, Malai, Brunei, Singapura gitu misalkan ya. Nah, di sini kalian tinggal bikin code subcode-nya. Klik yang aktor ini, klik plus, tulis misalkan Indonesia. Terus misalkan di sini uh, Singapura. Terus misalkan saya tadi udah baca-baca aktornya ada Kemlu RI gitu ya. Dan lain-lain. Pokoknya aktor-aktor yang kalian tentukan itu harus ditulis di subcode-nya gitu. Terus di sini yang kedua adalah mengetahui fungsi diplomatik yang sering digunakan dalam diplomasi digital. Nah, di sini berarti fokusnya adalah mengetahui fungsi diplomatik. Nah, otomatis pertanyaan adalah fungsi yang dominan dilakukan. Nah, berarti di sini kodenya adalah fungsi diplomatik, terus subcode-nya adalah 5 fungsi diplomatik itu. Berarti representing, lalu communicating, lalu protecting, lalu reporting, lalu promoting.
Nah, dengan kode dan subcode ini kalian jadi lebih mudah. Oh, berarti saya harus bikin code baru nih. Code barunya adalah diplomatic mission. Terus kasih keterangannya 5 misi diplomatik menurut konvensi Wina. Kalau bisa dibedain warnanya, jangan biru ya. Misalkan warna biru terang. Di sini tulis nih support-nya tadi. Representing, lalu protecting, lalu eh, apa tadi ya? Negotiate, communicating, lalu communicating, terus reporting, fungsi intelijen, sama promoting. Nah, ini udah jadi nih support berdasarkan apa yang kita bikin gitu. Nah, terus yang ketiga nih, mengetahui narasi atau isu kunci yang digunakan dalam diplomasi digital, digunakan oleh aktor. Nah, berarti di sini ada narasi atau isu kunci. Ini digunakan oleh aktornya, saya hapus ya. Nah, ini yang benar nih. Jadi mengetahui narasi atau isu kunci. Nah, berarti kan di sini ada isu ya untuk menjawab pertanyaan penelitian apa narasi yang digunakan, isu atau narasi. Serah mau ngasih namanya apa ya. Nah, di sini ini bisa kita lakukan nanti menggunakan fitur MaxDA yang apa ya, menghitung kata kunci paling besar. Nanti saya bikin di video setelahnya ya. Nah, di sini saya tulis aja dulu narasi. Saya bikin code sistem baru, narasi, kasih warna hijau gitu ya, misalkan ya. Nah, saya biarin dulu nih sampai saya nanti dapetin ininya, apa namanya, subcode-nya. Gitu. Nah, ini juga bisa kalau mau kita coba sekarang ya. Ini saya udah masukin data MaxDA-nya. Oke, nggak usah, nanti video selanjutnya aja sekalian. Ini saya harus demoin cara masukin data ke MaxDA-nya. Nah, itu kira-kira. Nah, ada pertanyaan atau riset strategi yang sifatnya diagnostik gitu. Jadi kayak contoh di sini, tapi yang penting kan bikin strateginya dulu ya. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong seorang aktor dalam melakukan fungsi diplomatik. Jadi di sini kita lihat ada apa aja yang mau dicari. Pertama adalah aktor. Ini aktor, lalu ada fungsi diplomatik. Kalau pertanyaan penelitian ya berarti apa fungsi diplomatik yang dominan dilakukan oleh seorang aktor dan mengapa fungsi tersebut dominan dilakukan. Nah, sebenarnya kita mau menjawab pertanyaan yang mengapanya nih. Untuk bisa menjawab mengapa kita harus tahu dulu yang deskriptifnya kayak yang tadi saya jelasin. Yang bawahnya juga sama di sini. Kita mau tahu narasi dan kita juga pengen tahu fungsi diplomatiknya. Jadi kita mau tahu pengaruh antara narasi dan fungsi diplomatik yang digunakan gitu. Dan di sini yang mau kita tahu sebenarnya mengapanya. Cuman untuk tahu mengapa kita harus bisa tahu apanya gitu. Nah, di sini juga sama ada narasi dan ada aktor. Nah, ini kan udah dua variabel ya yang akan kita combine gitu ya. Dan di sini mengapanya. Nah, ini untuk bisa mengetahuinya, kita tidak perlu bikin subcode baru, karena subcode-nya ini sudah, code dan subcode-nya sudah kita konstruk, sudah kita bentuk dalam yang strategi deskriptifnya. Nah, nanti diagnostik ini tinggal mengkombinasikan code-code yang sudah kita buat. Contoh nih, kita mau mengetahui pengaruh aktor dalam fungsi diplomatik atau sebaliknya. Berarti kan code-nya adalah aktor dan diplomatic mission. Nanti ini akan kita cross-step di MaxDA-nya gitu. Terus di sini berarti narasi dan diplomatic mission. Begitu juga sebaliknya ya, bisa diplomatic mission terhadap narasi gitu. Nah, berarti ini narasi dan aktor atau begitu juga sebaliknya. Nah, ini nanti subcode-nya ini nggak usah ya. Yang penting kita udah tahu nih kita mau nyarinya gimana caranya gitu istilahnya. Nah, itu riset strategi. Jadi saya berharap teman-teman sebelum bikin ini, sebelum mengolah data di MaxDA itu clear dulu apa yang mau dicari. Nah, cara mengetahui apa yang mau dicari adalah dengan
bikin hal seperti ini, bikin tabel. Kalau saya selalu bikin tabel. Jadi untuk memastikan saya mau nyari pertanyaan, saya mau jawab pertanyaan apa, pertanyaan ini bisa saya jawab dengan code apa, struktur subcode-nya kayak gimana. Nah itu kira-kira. Saya mungkin akan nambah satu video lagi, jadi total ada 4 video. Oke.